harga rumah, harga properti terutama di Jakarta selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi gimana? Kapan sih kita bisa beli rumah lagi? Kapan kita bisa punya rumah sendiri? Halo guys, kembali lagi bersama saya Willy Steven, kembali di channel Deal with Willy. Sering terakhir saya dengar dari orang-orang yang lagi cari rumah, mereka kebingungan apa aja sih yang lagi harus dipersiapkan lagi gitu. Apa aja yang masih kurang dan lain sebagainya. Di samping itu kita juga sering dengar di media dan lain sebagainya, harga rumah, harga properti terutama di Jakarta selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi gimana? Kapan sih kita bisa beli rumah lagi? Kapan kita bisa punya rumah sendiri? Ya, oleh karena itu yuk kita simak sampai habis. Ya, kita jangan sampai galau, bingung ya untuk bisa punya rumah sendiri. Ya, semuanya tentu aja ada caranya. Nah, saya akan share seenggaknya ada 6 hal yang bisa kita persiapkan ya untuk bisa beli rumah atau beli properti milik kita sendiri ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita harus persiapkan untuk track record kredit. Track record kredit itu harus bersih dan catatannya tidak ada yang jelek. Nah, oke, di sini ya, saya akan bagi ke dalam 2 tipe. Yang pertama ada orang yang catatan kreditnya memang jelek. Ya, itu mau nggak mau harus diperbaiki. Ya, harus mulai dari lunasin utangnya dulu, ya kan, harus tambahin penghasilannya dulu. Nah, yang kedua adalah tipe orang yang tidak punya catatan kredit alias masih bersih. Nah, ini juga tipe-tipe orang yang masih susah dapat pencairan kredit. Karena kenapa? Karena dari pihak bank ya sebagai pemberi kredit ini masih nggak kenal siapa Anda, siapa kamu, ya kan. Dia harus cek dulu penghasilan kamu, pekerjaan kamu, ya kan, kehidupan kamu dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu yang paling bagus adalah ya memang tidak ada salahnya kalau kita membutuhkan kredit untuk mendapatkan penghasilan lebih untuk memulai satu usaha. Ya, tidak ada salahnya mulai diambil, karena itu bagaimanapun juga akan menjadi catatan kredit kita, sehingga ketika kita butuh untuk beli rumah itu akan mempermudah karena dari pihak bank sudah mempunyai catatan karakter kita. Ya, kalau kita selalu tepat bayar kreditnya tepat waktu, ya tentu saja dari pihak bank akan senang untuk memberikan kredit kepada kita. Oke, jadi kalian yang ingin membeli rumah secara kredit, tidak ada salahnya mengambil kredit yang sifatnya lebih kecil, mulai dari kecil. Jadi supaya apa? Supaya dari pihak bank akan mengetahui riwayat kredit kita, karena setiap kita mengambil kredit maka riwayat kita akan tercatat di Bank Indonesia yang kita kenal juga dengan nama BI Checking ya. Jadi itu akan menjadi modal kita semua bagi siapapun yang ingin punya rumah ya, yang punya BI Checkingnya baik ya, selalu bayar tepat waktu dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah tentu saja pilihan rumah kita dengan lokasi, ukuran, besaran, dan kondisi di dalam rumahnya. Pastikan harga rumah, harga perolehannya itu sebanding dengan kemampuan kredit dan uang DP yang kita kumpulkan. Ya, pastikan itu semua sudah sesuai sehingga kita juga tahu ya, lakukan riset market secara terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentu saja siapkan uang DP dan kemampuan finansial kita. Yang pertama, uang DP itu kita bisa sisihkan dari penghasilan kita secara rutin, bisa 20% atau 30% kembali ke kita masing-masing. Tetapi tentu saja ada baiknya juga kita juga menambah penghasilan sampingan. Jadi selain kita bekerja, ya kita tambah lagi di waktu malam bisa lakukan satu usaha, ya entah freelance atau dan lain sebagainya. Ya itu banyak sekali, apalagi di era digital sekarang ya.
Nah, itu kita bisa lakukan usaha sampingan selain menambah uang DP, itu juga menambah kapasitas cicilan kita. Nah, tentu saja ini kabar baik bagi kamu yang sudah punya pasangan ya, karena kenapa? Atau yang sudah menikah maksudnya ya. Jadi penghasilannya itu bisa digabungkan antara suami istri sehingga kapasitas kredit untuk pembelian rumah itu juga bisa meningkat. Oke, hal yang keempat adalah legalitas dari properti itu sendiri. Untuk kelengkapan legalitas propertinya itu sendiri, yaitu yang harus kita cek adalah pertama harus kudu ada sertifikatnya. Itu yang sudah paling aman. Sertifikat hak milik atau HGB, atau juga bisa dalam bentuk hak pakai atau HPL yang kita dengar kita pernah ketahui ya. Nah, kemudian dokumen lainnya yang harus kita pastikan ada adalah IMB dan juga PBB, yaitu dokumen pendukung untuk kelengkapan. Nah, biasanya kalau untuk beli properti primary memang dalam bentuk PBJB terlebih dahulu dengan developer ya, tapi kita juga ada baiknya pastikan kapan bisa balik nama untuk kita bisa miliki sertifikatnya. Supaya apa? Supaya secara legal kita punya kekuatan lah untuk kepemilikan dari propertinya, sehingga kalau ada masalah ya tentu saja kita lebih punya posisi yang kuat. Jadi bagi kalian yang agak ragu atau pengen memastikan legalitas properti, ada baiknya membeli properti dengan cara KPR. Itu memang lebih dianjurkan walaupun kita mampu secara cash. Kenapa? Karena dengan kita membeli secara kredit, berarti kita sudah melibatkan pihak bank, di mana pihak bank itu sendiri juga punya screening yang ketat untuk legalitas properti. Sehingga kalau kredit kita di-approve, ya kepemilikan kita melalui KPR, itu berarti kita sudah dilindungi oleh pihak perbankan secara nggak langsung. Jadi itu tipsnya, ya tentu saja kita lebih aman menggunakan KPR ya kalau untuk syarat keamanan legalitas properti itu. Nah, kemudian kita lanjut yang poin kelima adalah kita harus aktif ya untuk melakukan riset perkembangan properti ya. Jadi ketika kita milih rumah dalam satu lokasi, kita harus aktif untuk mengetahui perkembangan apa yang akan dikembangkan dalam jangka panjang, misalnya 5-10 tahun dari hari ini. Ya, misalnya apakah akan ada sekolah-sekolah baru, rumah sakit baru, ya termasuk infrastruktur seperti jalan tol dan lain sebagainya. Ya, dengan kemajuan infrastruktur ya itu harga properti akan jauh lebih meningkat ya, dan tentu saja itu juga memberikan satu keuntungan lagi buat kita semua. Nah, kemudian poin yang keenam yang terakhir adalah kita harus pastikan lingkungan di sekitar rumah itu benar-benar mendukung kesehatan dan kenyamanan kita, karena kembali lagi rumah tempat tinggal kita, tempat kita berlindung ya kita pastikan kita mendapatkan semua yang kita inginkan itu ada di dalam rumah. Ya, saya kira itu dari 6 hal yang kita harus persiapkan. Tentu saja kalau kamu ingin detail, kamu bisa baca di buku saya ya, pasti beli rumah tahun ini, linknya ada di bawah. Selain itu kalau mau untuk referensi rumah, mau cari rumah yang di mana saja di Jakarta, saya juga bisa bantu. Kamu bisa klik link kontak saya di bawah ini. Nah, kemudian juga saya juga akan berikan beberapa referensi rumah yang ada di Jakarta ya, mulai dari yang di bawah 1 miliar sampai di atas 1 miliar, 2 miliar dan sampai maksimal 5 miliar. Ya, nanti kalian bisa lihat rumah-rumahnya seperti apa, di lokasi seperti apa, dan kalau mau cari di luar itu tentu saja masih bisa kontak ke saya. Oke, saya kira seperti itu dulu ya. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi tentang properti untuk
tinggal atau untuk investasi properti. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam deal setiap hari. Bye bye.